Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprija. Pada video kali ini, saya akan membahas teknik pengendalian elektropneumatik pada dua buah silinder dengan proses A+, A-, B-, B+. Oke teman-teman, yuk kita ikuti keseruan saya saat saya mengajar online mahasiswa. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pengendalian masih dua silinder. Sekarang A+, A-, B-, B+ ya. Nah, ini kita ulang nih ya. Kita ulang ya. Nah, nanti baru 3 silinder. Ini 2 dulu. Oke, di sini ya, tetap ya kita ini pakai fluid sim ya. Nah, kemarin kalau tetap yang 2 silinder ya pakainya apa? Silindernya pakai yang double acting ya. Nah, ini udah pada pinter-pinter semua nih ya. Kemudian kita pakai apa lagi nih? Katupnya pakai katup 5/2 ya. Oke, 5/2 nih ya, 5/2. Nah, katupnya yang dihidupkan kalau di elektropneumatik, nantinya kalau dihidupkan juga buat ke PLC, berarti yang harus dibutuhkan itu adalah yang sinyalnya listrik ya. Nah, ininya katup solenoidnya. Jadi ini 24 volt. Jadi kalau misalnya butuh yang 220 volt, jadi relaynya itu kalau ada sumbernya 24 volt, nanti dihubungkan ke, baru ditambah lagi relaynya buat ke 220 volt. Ya, di sini ini katupnya, ini kita namakan ini ya Y1 lagi ya. Y1, Y2 ya. Kita ulang lagi nih. Ya, supaya lebih mantep lagi. Nah, kemudian buat ininya, buat katup alirannya, flow-nya ya, pakai flow-nya. Bagaimana flow-nya? Ya, flow-nya itu ini ya, jadi kalau nanti di alatnya itu di-adjust, diputar saja ya. Ya, diputar saja. Ini one way flow-nya ya. Ini kita balik ya. Nah, seperti ini. Salah. Ya, jadi ini kita masukin ya 50, oke. Baru kita copy paste ya, kita copy paste semua. Oke, jadi ini nanti sensornya itu bisa limit switch, bisa proximity ya. Nah, nanti di kampus juga tuh ada yang proximity, jadi bisa digunakan selain limit switch juga proximity. Nah, di sini kemarin kita ini kan kalau silinder A misalnya tadi yang A0 ya. Ini di 0, ini A1 di 100. Ini kita tarik seperti ini. Nah, jadi ini tadi ya ada bisa 2 ya, sensornya berbeda-beda. Ini yang silinder B-nya misalnya ya. B-nya di 0, B1 di 100. Oke. Ya, ini kita copy saja lagi ya biar cepat. Nah, ini kita bagusin ya. Masukin. Nah, kemudian apalagi kemudian kompresornya ya. Nah, kompresornya itu ya harus tetap ya harus pakai angin ya. Nah, ini kompresor masukin ke ASU ya, air service unit ya, air service unit ya. Jadi nanti dilihat ya, nanti ini
Mungkin saya akan kasih tugas yang buat ada di kalau pneumatik ini ada di SMK itu lomba LKS ya. Nah, itu lumayan ya. Jadi hampir sama lah. Nah, ini dicoba nanti. Anda coba pengendaliannya seperti apa ya. Nah, nanti tugasnya boleh saya kasih itulah. Jadi di tes case biasanya kalau udah pintar kan harus dikasih yang lebih lagi. Ya, tes lagi buat nambah lagi. Sehingga kalau sudah bisa satu jangan merasa puas ya, belajar terus pokoknya, nambah lagi gitu ya. Jadi ini seperti ini B-nya. Oke, kemudian di ini tadi kita maunya sekarang pengendaliannya itu ya, pengendaliannya ini A plus ya, A plus tetap amin. Sekarang dibalik nih, ini B minnya, B min B plus ya. Nah, nanti ada 4 kemungkinan ya. Nah, ini prosesnya ya, ini prosesnya. Ini proses kerja di silindernya, 2 silinder ini prosesnya seperti ini. Nah, kita bikin apa? Berarti yang kita bikin adalah tetap ya 24 volt kita masukin ya. Pokoknya semua yang kuliah, yang praktek itu memang banyak latihan. Khusus yang fluid sim ini adalah khusus Anda merancang ya, merancang buat pengendaliannya. Nah, sebelum Anda pasang-pasang itu. Jadi konsep pengendaliannya memang sudah harus oke dulu ya. Ya, sudah harus oke. Nah, ini tetap kita pakai misalnya push button ya, start stop ya, start stop ya. Nah, ini kita tulis dulu start ya. Ini kita tulis stop. Nah, supaya ini kita pakai relay ya. Saya memang mau pakai relay ya. Kenapa saya memang pakai relay? Nanti buat pengendalian yang lainnya ya. Ini konsep dasar ya, konsep dasar di relaynya nanti buat pengendalian baik di PLC ataupun jenis pengendali yang lain. Jadi konsep pengendaliannya harus paham. Jadi kalau pakai relay ini dihidupkan dulu koilnya ya. Ini K0 saja dulu, K0 ya. Nah, ini kita copy ya. Jadi kalau udah start masuk relaynya, coil relaynya bekerja, maka kontak-kontaknya akan bekerja ya. Nah, kontak-kontaknya ini yang kita gunakan buat mengunci di start ini supaya dia masih hidup ya. Jadi kalau dilepas biasanya langsung mati. Nah, ini supaya nggak mati, ini kita kunci dengan K1-nya, oke. Ya K0 ya, dengan alamat coilnya ya, alamat coil relaynya K0 ya. Nah, kemarin apalagi nih di sini nih. Jadi kalau sudah, nah dari apa yang kita hidupkan, kalau udah start hidup ngapain dia sekarang? A plus ya, ngapain dia? Maju ya, maju. Sekarang berarti ngidupin di mana? Kita ngidupin di sini, kita ngidupin ini dari kanalnya dulu ya, dari kanalnya ya. Kita simpan aja dulu di relaynya lagi nih. Nah, ini buat nanti buat proses selanjutnya ya. Ini kita simpan di K1 misalnya. Nah, nanti putusinnya nanti dari ujungnya ya, dari ujung prosesnya. Ini yang buat mutusinnya. Ya, kalau kita pasang di sini prosesnya matinya, berarti nanti awalnya harus start lagi gitu, supaya nggak tombol start ditekan. Nah, ini makanya dikasih relay lagi di sini. Oke, di sini dari K1 ya, ini tetap ini kita copy paste. Nah, di sini dari K1 ngapain dia? K1 ini, dia kalau sudah maju, supaya maju itu ya sampai kapan dia ininya? Sampai batasnya kapan? Sampai kena batas maksimalnya A1 ya. Sampai kena A1 nih. Nah, makanya di sini tulis nih A1 ya. Sampai kena batas maksimalnya A1. Nah, ini kita kunci ya alamatnya.
dengan relay lagi. Jadi kita pasang relay lagi. Oke, nah ini misalnya di K2 ya. Nah, ini K2 nih. Ya, ini K2. Nah, berarti harus ada syaratnya kalau sequence ya. Ini kalau programnya sequence yang biasanya memang kebanyakan sequence semua nih ya. Kebanyakan sequence semua. Jadi ini kunci dengan alamat K1 ya. Nah, ini syaratnya dari awalnya dari K1 hidup ya. Ini K1 berarti. Ya, K1. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, gitu ya. Jadi ini kita kuncinya dari mana? Dari K2-nya koilnya ya. K2-nya ya. Dengan K2-nya nih. Nah, ini K2-nya nih. Nah, seperti itu. Ini kita kunci ya. Jadi seperti itu saja. Nah, naikin. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Oke, jadi semua sensornya kita kunci saja ya. Ya, nanti supaya nanti kita pakai ke yang jenis-jenis kendali yang lainnya. Nah, kemudian apalagi kalau sudah maju, ini kan maju nih A plus ya, kena A1 dia nanti mundur ya, kemudian mundur kena A0, berarti sini A0 ya, karena prosesnya A plus amin masih tetap ya. Nah, ini A0 ya, ini A0. Nah, di sininya dari K2 ya, sekuensnya K2, ini berarti K3. Nah, K3 ini kuncinya K3 ya, seperti itu. Ini kita hubungkan lagi. Nah, ini kita hubungkan lagi. Oke, nah seperti itu. Kemudian sudah A plus, ini amin. Nah, kemudian dia akan maju lagi nih. Maju lagi ke B min ya, mundur ya, B-nya mundur. Berarti ini dari kalau dia mundur ya, awalnya dari B0 nih ya. Ya, ini B0 nih. Ya, ini B0. Ya, B0-nya. Nah, kita simpan aja di K4. Gitu ya, K4. Nah, ini syaratnya dari K3 ya. Nah, gitu. Jadi lebih mudah lah. Ini kita simpan di koilnya K4. Ya, jadi setiap itu buat kunci simpan. Oke, nah ini. Kemudian sudah ini mundur, ngapain kalau udah mundur dia akan maju lagi nih. Kena B1 ya, B1. Ya, dia akan batas maksimal, dia akan mundur, kemudian maju ya. Maju. B1. Nah, dia di ininya K5 ya, K5 nih. K5. Ini dari K4. Ya, dikuncinya dengan K5 gitu ya. Nah, oke, ini sudah nih. Berarti habis itu dari baru prosesnya ya. Nah, dari prosesnya nih, ini cukup yang ini ya. Nah, jadi prosesnya lagi apalagi dia. Kalau tadi kalau sudah kena K0 masuk, ini ngidupin K1 ya. K1 ini buat ngidupin A plus ya. Tadi buat ngidupin A plus maju, supaya maju Y1-nya aktif ya. Ya, katupnya ini aktif sehingga posisinya akan bergeser. Ini Y1 ya. Y1. Nah, matinya dari mana matinya? Matinya sampai kena B0 ya. Kena A1. A1 itu disimpannya di A1 itu disimpannya di K2 ya. Berarti sini putusin K2 ya. Nah, ini putusin K2 nih. Ya, kita ambil kontak NC-nya ya. Kita pasang kontak NC-nya. Nah, ini nih. Kembali close-nya. Ini dari K2 ya. Jadi kalau kena A1 ini kenanya simpennya A2, berarti putusnya di sini A2 nih. K2 ya. Nah, seperti itu. Set. Ini kita masukin lagi.
Oh, ini salah nih, Y1. Mari, Y1 tuh yang di sini nih, valve-nya, valve sonoidnya ya. Y1. Nah, seperti itu ya. Ini Y1 harus dimasukin ininya karena labelnya ya. Ini tadi masuknya sudah akhir kalimat. Nah, di sini kalimatnya diputusin nih. Ya, ini buat mutusinnya di sini nih karena dia dari ujung dia akan looping lagi balik di sini yang diputusinnya kalimat. Ya, ini kalimat nih. Nah, ini kita ganti kalimat. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kemudian apalagi di sini A plus dia amin ya, mundur ya. Berarti ketika kena apa nih? K2-nya dia akan mundurin. Berarti mundurin itu yang aktif Y2 ya. Nah, ini hidupin Y2. Hidupin Y2 ya. Nah, hidupin Y2. Ini kita ini lagi. Matinya sampai kapan? Sampai kena, kalau Y2 itu sampai kena A0 ya. A0 itu kita simpan tadi di mana? A0 itu kita simpan di K3. Berarti mutusinnya K3 ya. Nah, seperti itu ya. A0 simpannya di K3. Jadi mutusinnya di K3. Kemudian kalau udah kena K3 ngapain dia? Nah, kita copy lagi ya. Waduh, ini ya. K3 ini kita deket-deketin dulu ya. Nah, sudah K3 dia hidupin, dia apain? Bemin ya. Jadi dia mundurin kalau mundurin itu yang dihidupin yang Y2 ya, Y2 ya. Jadi ini dari K3 ini dia ngidupin Y2 dari K3 ya. Nah, hidupin Y2 supaya dia mundurin ya. Nah, matinya sampai kapan kalau sudah mundur ya? Sampai kena B0. B0 itu disimpan di K4 ya. Berarti ini mutusinnya di K4. Ya, gitu. Oke, ini tinggal masukin lagi. Nah, seperti itu dia. Satu lagi ya. Ini diinikan dulu. Ya. Nah, kemudian satu lagi sudah B min, dia B plus ya. Ya, jadi setelah sudah kena K4 ini dia akan majukan B-nya, silinder B-nya lagi. Berarti Y1 yang diaktifkan ya. Y1 diaktifkan. Nah, ini Y1 nih. Nah, dari mana tadi? Nah, dari K4. Sampai kapan matinya? Sampai kena B1 ya. Nah, B1. Nah, B1 ini simpennya K5. Berarti sini K5 nih. Nah, mutusinnya di K5. Nah, seperti itu saja. Jadi lebih mudah ya. Algoritmanya penting sudah kepasang dulu. Sekarang kita tes ya, bener nggak? Ya, aduh, ini apa nih? Duplikat. Waduh, Y1, Y2. Wah, ini. Aduh, ini Y, sorry. Wah, ini dia salah ini nulisnya. Y1, Y2, ini Y3 ya. Aduh, maaf ya, Y3. Nggak boleh duplikat dia, Y4 ya. Tadi kalau dia mundur itu kan, kalau mundur Y4 ya. Di sini Y4 nih, karena B-min dulu. Ini Y4. Ini Y3 sini tadi ya. Ini maju nih. Nah, oke. Kita tes ya. Jadi kita tes saja D-start ya. Sama A plus ya. Amin ya. Ini udah B min, ini B plus, A plus. Amin. B min ya. B plus ya, gitu dia. Ini A plus, amin, B min, B plus. Nah, jadi seperti itu dia ininya ya. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Nah, jadi lebih mudah ya ini. A plus, amin, ya, B min, B plus itu. Ya, jadi nanti dites ya, dites algoritma pengendaliannya seperti apa.
Nah, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan ini? Sudah?